Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bustanul Arifin, bab yang kedua, yaitu fi kitabatil ilmi. Bab yang kedua di dalam kitab ini tentang kitabatil ilmi, yaitu mendokumentasikan ilmu atau menulis ilmu yang kita dapatkan dari guru. Nah, ini ada beberapa hal di sini disebutkan. Yang pertama yaitu kita mengutamakan untuk dihafalkan dan meninggalkan daripada menulis suatu pemahaman atau satu ilmu dari guru kita. Yang kedua, bahwa yang utama ya menulis tentang apa-apa yang kita dapatkan dari guru. Nah, kita belajar di dalam mengkritisi apa yang menjadi kebiasaan kita di dalam thalabul ilm. Jadi menulis ya baik, tapi ada kritiknya. Kemudian tidak menulis, hanya mengandalkan hafalan, itu juga baik, tetapi juga ada kritiknya, supaya sama-sama dua-duanya itu balance, seimbang. Jadi mana yang didahulukan atau mana hafalan yang ketika itu menjadi utama dan mana menulis yang menjadi utama. Nah, di sini disebutkan qala al-faqih radhiyallahu an kariha ba'dun nas kitabatal ilmi wa abaha dzalika ammatu ahlil ilm. Kata pengarang kitab ini menyebutkan bahwasanya kariha ba'dun nas, sebagian manusia itu tidak menyukai, membenci kitabatal ilm, yaitu untuk mendokumentasikan ilmu, untuk menuliskan ilmu. Wa abaha dzalika amatu ahlil ilm, dan mayoritas ahli ilmu itu membolehkan hal itu. Jadi ada yang membenci menulis disebabkan karena ada kritik atau ada kekurangan di dalam menulis. Nanti disebutkan kenapa menulis itu kadang-kadang tidak baik, bahkan dibenci oleh sebagian ahli ilmu. Tetapi sebagian besar ahli ilmu yang lain mengatakan bahwa wa abaha dzalika amatu ahli ilm. Jadi sebagian besar itu ya menganggap baik, bahkan menganjurkan untuk menulis, karena dengan didokumentasikan ilmu yang kita dapat, kalau kita lupa itu bisa kemudian dilihat kembali, dibaca kembali. Nah, kita lihat argumentasi atau dalil-dalil yang menguatkan untuk hanya mengedepankan hafalan, juga dalil dan argumentasi yang menguatkan untuk menulis atau mendokumentasikan kitab. Wa amma hujjatu man kariha dzalika famar al-Hasan al-Basri anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inna nasan minal yahudi wan nasara yuhadditsuna bi ahaditsa afala naktubu ba'daha fanazara ilaihi nazratan urifa bihal ghadab fi wajhi. Jadi ketika sahabat Umar bin Khattab itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna nasan, wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia, minal yahudi wan nasoro, dari golongan Yahudi dan golongan Nasrani, yuhadditsuna bi ahadits, itu mereka menceritakan berbagai cerita.
afala naktubu ba'daha, apakah kami tidak boleh menulis sebagiannya? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanadzara ilaihi nazratan, Nabi memandang kepada Sayyidina Umar itu nazratan dengan pandangan urifa bihal ghadab, yang diketahui bahwa Nabi itu enggak suka, bahkan kelihatan marah. Fi wajhihi, dilihat dari raut muka, raut wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amutahawwikuna antum kama tahawwakat al-yahud wan nasara laqad ji'tukum bi bayda'a naqiyan walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Jadi kata Rasulullah SAW menjawab apa yang menjadi pertanyaan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, amutahawwikuna antum, apakah kalian menjadi umat yang linglung sehingga meninggalkan hafalan dan maunya hanya menulis. Jadi ini satu warning bahwasanya hafalan itu juga penting. Sebab apa? Kalau kita meninggalkan hafalan hanya mengandalkan menulis, sementara dokumentasi menulis itu juga ada kelemahan, kadang-kadang dirubah, kadang-kadang tulisannya itu kemudian hilang atau yang lainnya. Nah, ini kemudian kalau nggak dikawal dengan kawalan hafalan, maka ilmu itu kemudian bisa dirubah-rubah seperti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Jadi ini keutamaan kelebihan dari umat baginda Rasulullah SAW di dalam mengawal ilmu, di dalam mengawal kitab, ia dihafalkan juga dituliskan. Jangan hanya mengandalkan dokumentasi tulisan tetapi meninggalkan hafalan. Maka Nabi ketika ditanya oleh Umar bin Khattab ini, raut muka beliau itu agak marah. Karena apa? Jangan-jangan kalau beliau itu hanya mengiyakan untuk menulis dan umat itu meninggalkan hafalan, ini akhirnya ilmu ini tidak terkawal. Makanya ilmu Quran itu ya dihafalkan juga dituliskan. Sekali lagi dalam rangka untuk mengawal ilmu agar ilmu itu balance, ilmu itu bisa dikawal dari hafalan dan juga bisa dikawal dari tulisan. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya amutahawwikuna antum kama tahawwakat al-yahud wan nasara, apakah kamu menjadi umat yang linglung seperti linglungnya orang Yahudi dan Nasrani di dalam mengawal kitab mereka, sehingga apa? Kitab mereka itu tidak orisinil lagi, sudah banyak perubahan-perubahan. Karena apa? Karena tidak dihafalkan, hanya mengandalkan tulisan-tulisan. Nah, sementara tulisan kemudian ada perubahan, ada tambahan, ada keterangan-keterangan. Nah, keterangan-keterangan, tambahan-tambahan atau pengurangan ini kemudian di kurun umat berikutnya ini seolah-olah menjadi sebuah ayat atau sebuah kitab. Nah, ini makanya Nabi mengatakan bahwasanya laqad ji'tukum bi bayda'a naqiyan, bahwasanya sesungguhnya aku datang kepada kalian itu dengan membawa risalah yang putih, bi bayda. Jadi risalah yang bersih, risalah yang putih yang harus dikawal dengan kawalan hafalan dan juga tulisan. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Maka jika Nabi Musa itu hidup juga akan mengikuti caraku, kata Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi di dalam mengawal ilmu itu ya dengan dua cara tadi. Faqila lil Hasan mal mutahawwikuna, apa yang dimaksud dengan linglung? Nah, Imam Al-Hasan menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan linglung adalah al-mutahayyirun, yaitu orang yang kebingungan karena tidak bisa lagi mendapatkan yang orisinil, karena kitab-kitabnya atau dokumentasi ilmunya itu sudah banyak perubahan, banyak tambahan, sehingga tidak melihat lagi mana yang asli.
Beda dengan Quran, karena Quran itu dikawal juga dengan hafalan dan juga ada tulisan, maka bisa di cross check antara hafalan dengan tulisan. Nah, maka satu-satunya kitab yang dikawal dengan dua cara ini adalah Al-Quranul Karim, sehingga orisinilitas ilmu itu terjaga. Warwa Ata'un ibni Yasar an Abi Sa'id al-Khudri annahu ista'zana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabatil ilm al-Hasani falam ya'zan lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sayyidina Abu Sa'id meminta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ista'zana, izin untuk menulis dengan penulisan ilmu yang baik. Maka falam ya'zan lahu, Nabi belum mengizinkan. Seperti tadi, bahwasanya ini adalah dalil di dalam mengutamakan untuk menghafalkan. Sehingga Imam Sa'id Al-Khudri ini pernah minta izin kepada Rasulullah untuk menulis saja, tidak diizinkan. Nah, ini di antara dalil-dalil yang mengutamakan untuk menghafal ilmu, baik ilmu Quran maupun ilmu hadis. Kenapa Nabi belum mengizinkan? Di sini disebutkan wa'an ibni Muslim qala kana Ibnu Abbas yanha 'anil kitabah. Jadi di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Ibnu Abbas melarang anil kitabah, dari menulis, yaqulu, dan beliau mengatakan bahwasannya innama dhalla man kana qablakum bil kitabah. Jadi sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melarang, ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, alasannya adalah innama dhalla man kana qablakum, sesungguhnya tersesatnya orang sebelum kalian itu disebabkan adalah bil kitabah, yaitu karena dokumentasi ilmu yang kemudian dokumentasi ilmu itu dirubah-rubah, ada penambahan, ada pengurangan. Sehingga apa? Sehingga orang atau umat setelahnya itu kemudian tidak mendapatkan keaslian daripada ilmu, tidak mendapatkan keaslian dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah ada penambahan, ada pengurangan yang disebabkan karena apakah memang motivasinya hanya menjelaskan atau motivasinya ada kepentingan-kepentingan dunia. Yang kalau ada kepentingan ini kemudian dia menambahkan. Kalau tidak suka terhadap ayat ini kemudian dihilangkan. Nah, kepentingan-kepentingan baik politis maupun kepentingan pribadi ini seringkali kemudian menjadikan suatu kitab itu enggak orisinil lagi, tidak asli lagi. Nah, ini diantara yang menjadi alasan kenapa menulis itu tidak boleh, bahkan pernah tidak diizinkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi diantaranya adalah innama dhalla man kana qablakum bil kitab. Karena sesungguhnya tersesatnya orang-orang sebelum kamu itu disebabkan karena dokumentasi ilmu, yang dokumentasi ilmu itu kemudian ada perubahan-perubahan. Sehingga umat setelahnya itu tidak mendapatkan keaslian daripada kitab, keaslian daripada ilmu. Nah, ini diantara alasan yang tidak membolehkan untuk dokumentasi ilmu atau menuliskan ilmu. Sedangkan alasan atau argumentasi yang membolehkan untuk menulis, wa amma hujjatu man qala bi annahu yajuzu fama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala ma min ahadin min ashabin nabi alaihi salatu wassalam aksaru hadisan minni illa Abdullah ibni Umar fa innahu kana yaktubu wala aktubu ana. Jadi diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau mengatakan
Ma min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru hadisan, yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni, dibandingkan aku, illa Abdullah bin Umar, kecuali Abdullah bin Umar. Jadi ini pernyataan dari Abu Hurairah mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang lebih banyak meriwayatkan dari aku kecuali Abdullah bin Umar. Kenapa? Fa innahu kana yaktubu wala aktubu ana. Karena Abdullah bin Umar itu ia menghafalkan, ya juga menulis dari hadis baginda Rasulullah SAW. Sedangkan aku, kata Abu Hurairah, aku hanya mengandalkan hafalan, aku tidak menulis. Maka di antara keutamaan mengawal ilmu itu ya dihafalkan, ya ditulis. Karena dengan ditulis itu memudahkan untuk mengawal hafalan. Dan hafalan bisa dikawal juga dengan menulis. Nah ini dua kawalan ilmu, dua metodologi di dalam mengawal ilmu, supaya apa? Orang-orang setelah kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan kaum-kaum setelah kita itu masih mendapatkan orisinilitas, keaslian daripada ilmu. Nah ini sekali lagi menjadi metodologi di dalam Islam untuk mengawal Al-Quran, untuk mengawal hadis dengan dua metodologi. Yang pertama adalah dengan hafalan, yang kedua dengan penulisan atau didokumentasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.